Pagi itu, suasana halaman depan rumah sakit elit, Graha Mandiri Medika, tampak sibuk. Mobil-mobil mewah keluar masuk, menurunkan para pasien dengan pakaian rapi dan wajah penuh kekhawatiran. Di antara keramaian itu, tampak seorang pria berpakaian lusuh tengah menyapu dedaunan kering yang berserakan di trotoar. Namanya Raka, pria berusia 35 tahun, mantan terapis saraf yang kehilangan lisensinya setelah sebuah kecelakaan tragis merenggut nyawa anak dan istrinya. Sejak saat itu, ia hidup mengembara, menolong siapapun yang membutuhkan tanpa pamrih. Di sisi lain halaman, seorang wanita muda berwajah cantik namun dingin sedang duduk di kursi roda. Namanya Naila Pramesti, pewaris tunggal perusahaan besar, yang sudah 2 tahun tidak bisa berjalan setelah kecelakaan mobil yang menewaskan tunangannya. Sikapnya tertutup, emosional, dan cenderung kasar terhadap siapapun yang mencoba mendekat. Dua dunia yang sangat berbeda, satu tenggelam dalam kemewahan dan kesepian, satu lagi terpuruk dalam penderitaan namun penuh ketulusan. Saat itu, Naila baru saja keluar dari ruang terapi. Ia didorong oleh asistennya, Tami, yang sabar dan lembut. Dokter bilang peluang Naila untuk bisa berjalan lagi sangat kecil. Dan hal itu membuat Naila makin kehilangan semangat hidup. Sudah cukup, Tam. Aku muak dengan semua ini. Mereka cuma mau uangku, bukan ingin aku sembuh, ucap Naila sinis. Tami menunduk. Ia tahu betapa hancurnya hati Naila, tapi tak bisa berbuat banyak. Di saat bersamaan, sapu Raka tak sengaja mengenai roda kursi Naila. Daun kering beterbangan mengenai kakinya. Naila spontan menatap tajam. "Hei, kamu nggak lihat ya? Jangan asal sapu sembarangan," bentaknya. Raka langsung menunduk, meminta maaf dengan suara pelan. "Maaf, Nona, saya tidak sengaja. Angin membuat daun-daunnya berterbangan. Dasar pengemis. Lain kali kalau kerja, pakai otak." Naila memotong dengan nada tinggi. Beberapa orang di sekitar mereka tertawa kecil, mencemooh Raka yang hanya bisa menunduk. Namun sebelum Naila sempat menyuruhnya pergi, Raka perlahan menatap matanya. Tatapan itu lembut, tapi dalam. "Saya tahu, bukan kaki Nona yang benar-benar sakit," ucap Raka tiba-tiba. Naila tercengang. "Apa maksudmu?" Raka mendekat sedikit, suaranya pelan tapi tegas. "Yang lumpuh bukan tubuhnya, tapi hatinya, karena Nona belum mau memaafkan diri sendiri." Ucapan itu membuat Naila terdiam. Tami yang mendengar ikut bingung. "Apa kamu pikir kamu siapa, berani bicara begitu padaku?" Naila hampir menamparkan Raka, tapi pria itu tetap tenang. Raka menatapnya dengan senyum kecil, "Beri aku waktu 10 menit saja. Aku bisa membuatmu berjalan lagi." Suasana mendadak hening. Para penjaga keamanan yang melihat kejadian itu menatap heran, lalu tertawa mengejek. "Hei, kamu pikir kamu dukun apa? Hahaha," salah satu dari mereka berkata. Namun Raka tidak bergeming. Ia menatap Naila dengan penuh keyakinan. "Aku tidak punya uang untuk menipumu, Nona. Tapi aku masih punya harapan untuk menolongmu." Wajah Naila memerah, antara marah dan tersentuh. Tapi sebelum ia sempat menjawab, pengawal pribadinya, Danu, datang menghampiri. "Maaf, Nona, jangan pedulikan orang ini. Saya usir saja." "Ya, usir dia. Aku nggak mau lihat muka orang ini lagi," kata Naila tegas. Raka hanya menunduk dalam diam. Namun sebelum pergi, ia berkata lirih, "Suatu hari nanti, kamu akan ingat kata-kataku hari ini." Dan hari itu, hujan tiba-tiba turun deras. Naila diam terpaku, entah kenapa hatinya terasa aneh, seperti baru saja menolak sesuatu yang seharusnya tidak ia tolak. Keesokan harinya, Naila duduk di kamarnya menatap jendela. Ia masih memikirkan kata-kata pria lusuh itu. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. Bukan pandangan seorang pengemis, tapi seseorang yang benar-benar memahami penderitaan. 10 menit, bisa membuatku berjalan lagi. Gumam Naila pelan. Tami yang baru masuk membawa makanan mendengar gumaman itu. "Maksud Nona, pria kemarin." Naila mengangguk pelan. "Kau lihat matanya, Tam. Entah kenapa, aku merasa dia pernah jadi seseorang yang penting." Tami tampak ragu. "Mungkin dia hanya ingin uang, Nona. Banyak orang di luar sana yang berpura-pura jadi penyembuh." Namun Naila tetap diam. Ia membuka laptopnya dan meminta Tami mencari berita tentang pria bernama Raka. Setelah beberapa jam mencari, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Raka Adinata, seorang terapis saraf terkenal 5 tahun lalu,
lulusan luar negeri, yang kehilangan izin praktik setelah tuduhan malpraktik membuat pasiennya meninggal. Setelah itu, ia menghilang. Naila menatap layar itu lama. Ternyata dia bukan orang sembarangan. Di sisi lain kota, Raka duduk di bangku taman dengan pakaian sederhana. Ia memijat tangan seorang anak kecil yang lumpuh karena jatuh dari sepeda. Dalam waktu beberapa menit, anak itu bisa menggerakkan jari-jarinya kembali. Orang-orang di sekitar menatap kagum, tapi Raka hanya tersenyum dan berlalu pergi tanpa meminta bayaran. Namun di balik ketenangan itu, Raka menyimpan luka besar. Dalam mimpinya malam itu, ia kembali melihat wajah istrinya, Arini, seorang perawat, yang tewas dalam kecelakaan bersama anak mereka karena Raka terlalu sibuk bekerja dan terlambat menjemput. Sejak saat itu, ia bersumpah akan menolong siapapun yang kehilangan harapan, agar tidak menyesal seperti dirinya. Sementara itu, di rumah besar milik Naila, malam semakin larut. Namun hatinya justru semakin gelisah. Beri aku waktu 10 menit saja, kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Naila memandang kursi rodanya lama-lama, lalu berbisik. Mungkin, aku memang harus memberinya waktu itu. Sudah 3 hari berlalu sejak pertemuan antara Naila dan Raka. Namun entah mengapa, pikiran Naila tidak bisa tenang. Ia terus memikirkan kata-kata pria itu, beri aku waktu 10 menit, aku bisa membuatmu berjalan lagi. Pagi itu, Tami baru saja masuk ke ruang kerja Naila yang tampak berantakan oleh dokumen dan alat terapi yang belum sempat dirapikan. Nona, terapis dari Singapura sudah konfirmasi akan datang sore ini, kata Tami hati-hati. Namun Naila justru menatap kosong ke arah jendela. Batalkan saja, Tam. Tami terkejut. Apa? Tapi ini jadwal yang sudah diatur berbulan-bulan, Nona. Dokter itu terkenal sekali. Aku sudah bosan, potong Naila. Semua orang datang, mengambil uangku, memberi harapan palsu, lalu pergi tanpa hasil. Aku ingin mencoba sesuatu yang lain. Tami menelan ludah, merasa bingung. Sesuatu yang lain, maksud Nona. Naila menatap Tami dengan sorot mata yang tajam namun tenang. Cari pria itu, namanya Raka. Tami tercengang. Yang kemarin di depan rumah sakit. Yang kamu usir itu. Naila mengangguk pelan. Ya, aku ingin menemuinya. Aku ingin tahu, apa benar hanya butuh 10 menit untuk membuatku berjalan lagi, atau dia hanya penipu seperti yang lain. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hari itu, dengan bantuan Danu, sopir sekaligus pengawal pribadinya, Naila diam-diam pergi ke kawasan perkampungan di pinggiran kota tempat terakhir Raka terlihat. Mobil mewahnya tampak mencolok di antara rumah-rumah sederhana. Anak-anak kecil menatap penasaran, sementara beberapa warga menghampiri dengan wajah heran. Cari siapa, Bu? Tanya seorang ibu paruh baya. Kami mencari seseorang bernama Raka, jawab Tami sopan. Katanya sering membantu orang sakit di sini. Oh, Raka. Ibu itu tersenyum kecil. Dia orang baik, meskipun hidupnya susah. Rumahnya di ujung gang itu. Tapi katanya pagi tadi dia pergi ke taman kota, bantu orang terapi gratis. Tanpa menunggu lama, Naila meminta Danu menuju taman kota. Di taman itu, terlihat Raka tengah memijat punggung seorang kakek yang kesulitan berjalan. Dengan sabar ia menuntun kakek itu perlahan hingga akhirnya bisa berdiri dengan sedikit bantuan. Orang-orang yang melihat bertepuk tangan, tapi Raka hanya menunduk, mengucap syukur pelan. Disitulah Naila datang. Langkah-langkah sepatu Danu terdengar keras di tanah berpasir taman itu. Semua orang menoleh. Raka pun berhenti dan menatap, terkejut melihat wanita di kursi roda yang beberapa hari lalu memarahinya. Kita bertemu lagi, ucap Naila dingin. Raka hanya menatap tenang. Saya sudah duga, cepat atau lambat, Nona akan datang. Tolong jangan sok tahu, sahut Naila ketus. Aku datang bukan karena percaya. Aku hanya ingin tahu, apakah kata-katamu benar atau cuma omong kosong? Raka tersenyum samar. Kalau begitu, biarkan aku buktikan. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Naila mengernyit. Selama 10 menit nanti, kamu harus benar-benar percaya padaku. Tidak mencibir, tidak meragukan, tidak menolak. Naila terdiam. Semua orang di taman itu menatap penasaran. Aku tidak percaya pada keajaiban, katanya pelan. Raka menunduk sedikit, maka tidak ada keajaiban yang akan datang. Ucapan itu membuat Naila menatapnya tajam, tapi kali ini, ada sedikit getar di matanya. Antara marah, takut, dan harapan. Baik, katanya akhirnya, aku akan berikan kau 10 menit.
Raka mengatur napas. Ia meminta Danu dan Tami mendorong kursi roda Naila ke bawah pohon besar yang rindang. Orang-orang mulai berkerumun. Ada yang menatap sinis, ada pula yang penasaran. Suasana menjadi tegang. Kenapa semua diam? Naila bergumam lirih. Seolah ini pertunjukan. Raka berlutut di depannya. Bukan pertunjukan, Nona. Ini proses penyembuhan. Ia menutup matanya, memusatkan pikiran, lalu menatap Naila. Sekarang, tutup matamu. Rasakan napasmu sendiri. Jangan lawan rasa sakitnya, tapi peluk dia. Naila sempat ingin menolak, tapi sesuatu dalam nada suara Raka membuatnya patuh. Ia menarik napas perlahan. Sekarang bayangkan langkah pertama yang dulu pernah kau ambil sebelum kecelakaan itu terjadi. Lanjut, Raka lembut. Langkah yang penuh keyakinan, tanpa rasa takut. Air mata mulai mengalir di pipi Naila. Ia teringat kecelakaan malam itu, ketika ia menyetir sendiri, bertengkar dengan tunangannya, dan kehilangan segalanya. Sejak itu, ia tak pernah mau memaafkan dirinya sendiri. Raka menyentuh kedua lutut Naila dengan perlahan. Tubuhmu tidak rusak, tapi hatimu belum mau berdiri lagi. Tami menggenggam mulutnya, menahan isak. Orang-orang di sekitar ikut terdiam, terbawa suasana haru. Raka lalu berkata pelan, sekarang, rasakan kakimu. Rasakan hangatnya. Jika kamu benar-benar percaya, mereka akan menuruti hatimu. Naila memejamkan mata, menggigit bibir. Keringat menetes di dahinya. Beberapa detik terasa seperti abadi. Lalu tiba-tiba, jari-jari kakinya bergerak. Tami menjerit kecil, Nona, kakimu. Naila membuka mata. Ia menatap kakinya sendiri, tak percaya. Aku merasakannya. Namun saat Raka hendak membantunya berdiri, tiba-tiba suara keras memotong suasana itu. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Beberapa petugas keamanan datang. Salah satunya adalah Pak Herman, kepala keamanan rumah sakit tempat Naila biasa berobat. Orang ini lagi-lagi menipu pasien. Teriaknya sambil menunjuk Raka. Aku sudah bilang, jangan dekat-dekat dengan dia. Raka mencoba menjelaskan, tapi dua petugas langsung menarik lengannya dengan kasar. Kalian salah paham, seru Raka. Naila berusaha menghentikan mereka. Tunggu, aku yang memintanya datang. Tapi suara Naila tenggelam di antara kerumunan. Raka dipaksa berdiri dan dibawa pergi. Sementara itu, Naila menangis, menatap pria yang baru saja memberinya harapan, kini diseret seperti penjahat. Beri aku waktu 10 menit lagi, ucap Raka lirih sebelum akhirnya dibawa menjauh. Dan kali ini, Naila tahu, ia tak akan tenang sebelum membuktikan bahwa ucapan pria itu bukan kebohongan. Hari itu menjadi berita besar. Video tentang pria pengemis yang mengaku bisa membuat orang lumpuh berjalan lagi, tersebar cepat di media sosial. Judul-judul provokatif bermunculan, lebih besar dari, penipu berkedok penyembuh ajaib tertangkap di taman kota. Wanita kaya hampir jadi korban pengemis gila. Naila membaca berita itu di layar ponselnya, jantungnya berdegup kencang. Ia melihat wajah Raka, wajah yang penuh kesabaran dalam foto yang diambil saat ia diborgol. Tami masuk ke kamar dengan raut khawatir. Nona, semua orang membicarakan ini. Dewan direktur bahkan menelpon, meminta Nona menjauh dari kasus itu. Namun Naila tak menjawab. Ia hanya menatap layar itu lama, air matanya menetes diam-diam. Aku yang memintanya menolongku, Tam, bukan dia yang memaksa, gumamnya pelan. Tami menatap majikannya dengan iba. Tapi semua orang salah paham. Bahkan rumah sakit menuduh dia berbahaya. Berbahaya, Naila menatap tajam. Satu-satunya yang berbahaya adalah ketidakadilan. Tanpa pikir panjang, Naila memerintahkan Danu untuk mengantarnya ke kantor polisi. Ia tiba dengan kursi roda, disambut tatapan heran dari petugas. Di dalam, Raka duduk diam, dengan luka di pelipis akibat dorongan kasar saat ditangkap. Naila memandangnya dari kejauhan. Ada rasa bersalah yang dalam. Lepaskan dia, katanya tegas pada petugas jaga. Maaf, Nona, pria ini ditahan atas laporan pihak rumah sakit karena dianggap melakukan praktik terapi ilegal. Naila menghela napas panjang. Saya yang jadi pasiennya, dan saya datang untuk mencabut semua tuduhan. Raka menoleh pelan, matanya teduh, tapi kali ini tampak lebih dalam, seperti menyimpan luka yang tak terlihat. Setelah beberapa jam pemeriksaan, Raka akhirnya dibebaskan. Di luar kantor polisi, hujan mulai turun pelan. Raka menatap langit, seolah mengucap terima kasih pada Tuhan, lalu menatap Naila. Kenapa kau menolongku?
Tanyanya pelan. Naila menatap lurus ke arahnya. Karena aku tahu, kau bukan penipu. Aku merasakannya sendiri. Raka tersenyum samar. Terima kasih. Tapi kau harus tahu satu hal, Nona. Aku bukan orang suci. Aku punya masa lalu yang gelap. Aku sudah tahu, jawab Naila cepat. Aku tahu siapa kau sebenarnya, Dr. Raka Adinata. Raka terdiam. Nama itu, nama yang sudah lama ia kubur dalam kesunyian, kembali terdengar. Naila melanjutkan, kau kehilangan keluargamu karena kesalahan yang bukan sepenuhnya milikmu. Tapi, sampai kapan kau mau menebus rasa bersalah itu dengan menyiksa dirimu sendiri? Raka menunduk, suaranya serak. Sampai aku bisa menolong satu orang, dan benar-benar berhasil. Mungkin saat itu aku bisa memaafkan diriku. Hujan semakin deras. Naila memandangnya dengan mata berair. Kalau begitu, tolong aku. Buktikan kalau kau memang bisa. Bukan untuk dunia, tapi untuk dirimu sendiri. Raka memandangnya dalam-dalam, lalu ia mengangguk pelan. Baik, tapi kali ini, tidak di depan orang banyak. Hanya kau dan aku. Malam itu, Raka membawa Naila ke sebuah tempat sunyi, sebuah bangunan tua yang dulu pernah ia jadikan klinik sebelum semuanya hancur. Lampu-lampu redup, dindingnya mulai rapuh, tapi suasananya hangat dan tenang. Udara dipenuhi aroma kayu dan hujan. Dulu di sini, aku menyembuhkan banyak orang, kata Raka pelan. Tapi juga di sini aku kehilangan segalanya. Naila menatap sekeliling, melihat potret keluarga Raka yang masih tergantung di dinding berdebu. Seorang perempuan dan anak kecil tersenyum di dalam bingkai. Ia merasakan beban kesedihan pria itu. Aku siap, kata Naila mantap. Lakukan apapun yang perlu kau lakukan. Raka menatapnya, memastikan tekad di matanya. Kau yakin tidak takut? Aku sudah lebih takut hidup dalam penyesalan, jawab Naila. Raka berlutut di hadapannya. Ia menaruh kedua tangannya di lutut Naila, seperti dulu. Namun kali ini berbeda. Tidak ada penonton, tidak ada ejekan, hanya keheningan dan keyakinan. 10 menit, kata Raka. Tapi kali ini, percayalah dengan seluruh hatimu. Naila menutup mata. Raka memandu napasnya pelan, meminta dia mengingat setiap momen ketika ia masih bisa berlari, menari, dan tertawa. Air mata mulai mengalir di pipinya. Rasakan getarannya, tubuhmu tidak rusak. Ia hanya menunggu izin dari hatimu untuk bergerak lagi. Nafas Naila mulai berat, tapi di antara itu, kakinya perlahan bergetar. Raka memegangnya erat, menyalurkan kekuatan lewat sentuhan dan keyakinan yang ia tanamkan. Tiap rasa sakit yang kau rasakan, adalah bagian dari perjalananmu untuk berdiri lagi, ucap Raka lirih. Naila menggigit bibir. Aku takut jatuh. Kalau jatuh, aku akan ada di sini, jawab Raka. Detik demi detik terasa panjang. Raka melihat jarum jam di dinding, mendekati menit ke-10. Ia menarik napas dalam, lalu berkata pelan. Sekarang, Naila, buka matamu. Coba berdiri. Naila gemetar. Tangannya mencengkeram sisi kursi roda, wajahnya tegang. Raka menatapnya penuh harap. Satu kaki bergerak, lalu kaki satunya lagi. Kursi rodanya berderit pelan, dan perlahan Naila mulai berdiri. Matanya membulat, napasnya tercekat. Aku berdiri, bisiknya pelan, penuh air mata. Raka menatapnya, matanya ikut basah. Aku janji cuma butuh 10 menit, kan? Namun belum sempat mereka merasakan keajaiban itu sepenuhnya, pintu tiba-tiba terbuka keras. Beberapa pria berpakaian jas masuk bersama Pak Herman, kepala keamanan rumah sakit. Dokter gadungan ini akhirnya ketahuan. Kami sudah dapat surat dari Dewan Medis. Dia berbahaya. Tami yang ternyata mengikuti diam-diam berlari masuk, berteriak, jangan. Dia tidak menipu. Nona Naila baru saja berdiri. Namun semua sudah terlambat. Dua pria menarik Raka dengan paksa, sementara Naila berusaha berdiri tegak tapi tubuhnya masih lemah. Lepaskan dia, teriak Naila dengan air mata deras. Aku bisa berdiri karena dia. Tapi tak ada yang mendengarkan. Raka hanya menatap Naila untuk terakhir kalinya sebelum dibawa pergi. Jangan takut, Naila. Kaki itu, milikmu sendiri. Jangan biarkan siapapun membuatmu duduk lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Naila berlari, meski terlatih, mencoba mengejar pria yang telah menyalakan harapan dalam dirinya.